Selamat pagi anak ibu, kita jumpa lagi hari ini dalam pelajaran OTK Kepegawaian. Kita sudah sampai hari ini di bab 4 dengan judul Perencanaan Kebutuhan Pegawai. Apa ruang lingkup dari perencanaan kebutuhan pegawai? Hal apa yang harus kita bahas dalam judul ini? Ini dia ya. Boleh kalian buka bukunya, bab 4 itu ada seperti ini ya, di halaman 55. Boleh buka bukunya supaya lebih mudah kamu pahami. Jadi dalam perencanaan kebutuhan pegawai ini ada 6 hal nanti yang kita bicarakan. Yang pertama itu mengumpulkan dan mengolah data perusahaan dan pegawai. Kalau kita hendak merencanakan kebutuhan pegawai, tentu kita harus mengumpulkan dan mengolah data perusahaan dan juga data pegawai. Apa saja yang harus kita kumpulkan, yang kita olah dari data perusahaan dan pegawai? Ini dia. Yang pertama, tidak kelihatan di layar ya. Yang pertama itu adalah target organisasi, ada targetnya ya. Kemudian ada jenis perusahaannya, apakah jasa, apakah dagang gitu ya. Kemudian berapa jumlah karyawan yang kita butuhkan. Tentu kita harus tahu dulu berapa karyawan yang tersedia. Kemudian bagaimana struktur organisasinya, kepemimpinan perusahaan, apakah kepemimpinannya perusahaan ini milik perseorangan atau korporasi atau PT, CP, tentu beda nanti ya cara pengadaan pegawainya. Kemudian jenis kewenangan. Jenis kewenangan, apakah dia 1 tingkat, 2 tingkat ke bawah birokrasinya, kemudian tingkat posisi jabatan. Apakah langsung berhadapan dengan pegawai atau punya jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi ini yang harus diperhatikan di dalam mengumpulkan dan mengolah data perusahaan. Yang kedua, menyusun analisis jabatan. Kalau sudah kita tahu tadi bagaimana jenis kepemimpinannya, kemudian target perusahaannya, jenis perusahaannya, tentu dianalisislah jabatan. Jabatan tidak harus tidak harus menduduki jabatan struktural ya, ada jabatan fungsional. Dianalisislah jabatan. Apa yang harus dianalisis kalau di jabatan ini? Analisis jabatan itu merupakan kegiatan mengumpulkan dan menyusun berbagai informasi terkait dengan tugas dan jenis pekerjaan serta tanggung jawab seorang pemangku pekerjaan atau jabatan yang dianalisis, antara lain hasil pekerjaan, tugas dari pekerjaan itu, kompetensi atau kemampuan yang dibutuhkan, struktur kompensasi, maksudnya ini pemberian balas jasa kepada tenaga kerja dari jabatan tertentu. Ini yang harus dianalisis ya. Jadi kalau semua hal ini dirangkum dalam 3 hal, yaitu job description, job specification, dan job evaluation. 3 hal ini nanti akan menjadi pertanyaan nanti ya di slide berikutnya. Jadi kamu lihat di bukumu kira-kira apa arti daripada job description, job specification, dan job evaluation. Kemudian yang ketiga adalah menyusun ramalan, perkiraan ya, menyusun ramalan atau perkiraan dan perencanaan persediaan pegawai. Ini dia. Kenapa harus disusun ramalan ya? Karena hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tingkat persediaan pegawai, kemampuan pegawai, jenis dan umur pegawai, pendidikan, penyebaran, dan kebijakan perburuhan pegawai. Itu makanya harus dibuat ramalan perencanaan daripada si pegawai. Yang keempatnya adalah
menyusun ramalan dan perencanaan kebutuhan pegawai. Kalau tadi persediaan pegawai, ya berapa orang yang dibutuhkan, kompetensinya, kemudian jabatan dan penyebarannya, itu yang ketiga tadi. Sekarang adalah kebutuhan. Kalau kita lakukan rekrut pegawai, tentu kita harus siapkan fasilitas atau kebutuhan yang mereka akan pakai nanti di dalam melaksanakan suatu pekerjaan, yaitu memprediksi jumlah permintaan pegawai dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang, ya. Dalam waktu dekat berapa orang, dalam waktu 1 semester atau 1 tahun, dan jangka panjang diprediksi, diperkirakan gitu ya. Kemudian memprediksi kebutuhan pegawai dengan menggunakan metode yang sekiranya sesuai dengan keadaan perusahaan. Kemudian yang ketiga, memprediksi penawaran pegawai baik dari sumber internal ataupun eksternal. Jadi kalau pengadaan pegawai itu bisa internal, bisa eksternal, ya. Artinya teman pegawai orang dalam dan juga merekrut dari luar melalui iklan boleh, ya, melalui sosial media. Kemudian yang kelima, menyusun program kepegawaian. Menyusun program kepegawaian. Ini maksudnya adalah melakukan perumusan berbagai alternatif pilihannya program kegiatan yang bisa dijalankan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini menentukan program yang paling baik di antara semua alternatif program. Tadi memang ada yang baik, tapi dipilih yang terbaik. Kemudian menuangkan seluruh kegiatan di dalam program yang telah dipilih ke dalam sebuah kerangka kerja yang utuh. Itu ada di dalam menyusun neraca pegawai, menyusun ramalan dan perencanaan kebutuhan pegawai. Kemudian nanti yang menjadi tugas kalian, Ibu akan berikan di GC langsung, ya, di GC langsung. Ini menjadi ada 2 nanti, ada tugas dan ada pertanyaan. Kalau tugas seminggu ke depan baru kalian kumpul, tapi kalau pertanyaan harus dikumpulkan pada hari ini juga. Ini yang boleh Ibu sampaikan, mudah-mudahan kalian boleh pahami. Kalau kurang paham, baca bukunya supaya lebih mengerti. Terima kasih. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati.